Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Aimin, salah satu asmaul husna adalah ya muhyi, wahai yang menghidupkan, ya mumit, wahai yang mematikan. Kalau hari ini aku hidup karena engkau yang memberikan aku hidup, sampai masanya aku akan mati. Kalau hari ini ada yang mati, dia bukan mati dengan sendirinya, tapi karena engkau yang mematikan dia. Itu yang kita katakan selesai sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibrahim alaihissalam merasakan itu. Pelajaran yang kelima, Ibrahim juga manusia. Ibrahim manusia biasa. Dia bukanlah malaikat. Kalau dia manusia bagaimana? Dia makan. Setelah makan, dia minum. Kalau ada makanan, ada minuman, apa yang terjadi? Ada libido seksual. Kalau begitu dia perlu menyalurkan hasrat seksualnya, ya. Maka Ibrahim menikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Pelajaran yang kelima, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau sampai usia kalian sudah bisa menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam menikah. Otak boleh cerdas, tapi hawa nafsu tetap ada. Hawa nafsu kalau tidak disalurkan kepada tempatnya, dia akan merusak otak, dia akan mengacaukan pikiran. Maka Ibrahim alaihissalam diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim diakui dalam 3 agama. Agama Yahudi mengakui Ibrahim, agama Nasrani mengakui Ibrahim, agama Islam mengakui Ibrahim. Itulah mengapa dalam tasyahud, dalam syahadat yang kita ucapkan kama sallaita ala Ibrahim, karena 3 agama samawi menemukan titiknya pada Ibrahim alaihissalam. Tanyakan kepada orang Yahudi, tanyakan kepada Bani Israel, percaya kalian kepada Ibrahim? Ya, karena kami Israel. Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub, Yakub punya nama lain. Nama lain dari Yakub adalah Israel. Anak keturunan dari Yakub, Bani Israel. Yahudi mengakui Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan Nasrani? Mereka mengakui Ibrahim karena Ibrahim punya anak keturunan, nasabnya sampai kepada Isa alaihissalam. Bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan daripada Adnan, cucu cicit daripada Ismail, anak kandung daripada Ibrahim alaihissalam. Menyatu 3 nasab Nabi yang diagungkan. Yahudi memuliakan Musa, Yahudi memuliakan Musa, Nasrani memuliakan Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan, dimuliakan. 3 Nabi, Musa, Isa, Muhammad, bertemu nasab pada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim menikah, lahirlah seorang anak. Tapi perjuangannya panjang, luar biasa. Apa maknanya? Kalian wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, kalau ada di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Pandanganmu akan tunduk, kemaluanmu akan terkendali. Kenapa? Karena engkau ibarat perahu yang liar, tapi pada saat itu sudah tahu kemana perahu akan bertambat. Sementara yang perempuan pula selama ini risau gelisah karena nakhoda belum juga tiba. Tapi setelah tiba masanya, bertautlah 2 hati manusia, didoakan oleh orang ramai. Orang ramai berkata, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ibrahim alaihissalam. Ustaz, kami ini mahasiswa, sedang kuliah di suatu kota. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kami menikah? Bagus. Belanjanya dari mana? Ya saya tidak tanggung jawab. Tanya orang tua, kamu dapat kiriman? Iya. Calon mempelai perempuan itu juga dapat kiriman? Iya. Satukan antara 2 APBD, maka kalian bisa menikah. Bahwa dulu bersusah-susah, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, sakit-sakit juga kemudian. Bersakit-sakit dulu masa kuliah, nanti sampai masanya kalian akan senang, bahagia, sukses tadi, sukses kuliah, sukses kerja, sukses anak. Kenapa tidak? Wahai bapak-bapak, wahai orang tua, apakah kau rela anakmu berzina? Apakah kau biarkan anakmu berteman dengan yang tidak mahram?
demi hanya untuk menjaga kehormatan. Padahal ini perbuatan yang tidak diridhai Allah. Padahal engkau kaya, uangmu banyak, kenapa kau tidak nikahkan? Ustaz, boleh nikah muda? Baik sekali. Kalaulah kita tahu nikah itu betapa baik hikmahnya, kalau kita tahu betapa nikah itu baik manfaatnya, mungkin kita juga akan cepat menikah. Pagi khitan, sore menikah. Tentu tidak secepat itu. Ada masa-masanya. Seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As. Dia punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Baca dalam biografinya, jarak antara Amr bin As dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As hanya 11 tahun saja. Kalau jarak antara bapak dengan anak 11 tahun, jadi nikahnya umur berapa itu? Artinya apa? Menikah baik, mampu. Bagi yang tidak mampu bagaimana? Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Mimpi Nabi Ibrahim bukan dari setan. Mimpi dari Ibrahim bukan igawan dan ingawan. Mimpi Ibrahim adalah wahyu dari Allah. Anni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku. Anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Anak Ibrahim bernama Ismail itu luar biasa. Kenapa anaknya berbakti? Karena dia juga dulu berbakti kepada orang tua. Apa kata anaknya? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah, insyaallah kau akan dapati aku minas sabirin, aku sabar menerimanya. Bapak Ibu kalau mau ngetes anaknya berbakti atau tidak, pulang dari sini ambil pisau. Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku tadi malam. Anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Langsung dia pergi ke Pak Kapolres. Kepatuhan yang tunduk seorang anak bernama Ismail kepada ayahnya. Apa kata dia? If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku sabar menerimanya. Laksanakan ya ayah. Watallahu lil jabin, dia bawa anak itu ke atas bukit. Sampai ke atas bukit, dibaringkan di atas altar. Dan ketika pisau sudah terasa sejuknya di leher, terasa sejuknya, dinginnya ujung pisau di tepi leher. Kalau mau merasakan, pulang di rumah, ambil pisau dapur, letakkan. Sudah terasa, tinggal menarik sedikit lagi. Tinggal menarik sedikit lagi. Tapi apa yang terjadi? Ayatnya dibacakan tadi. Fafadainahu bidzib'in azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Tiba-tiba datang malaikat membawakan seekor kambing. Itulah sejarah kurban. Nanti kalau jamaah haji, jamaah umrah sampai ke Mina, di dekat melontar jumrah, di atas bukit ada istana raja, Raja Saudi Arabia. Di tepi tembok ada tinggi sebesar tiang putih, ada kubah kecil di atas, kira-kira setinggi AC kita, nampak bulat. Disitulah tempat penyembelihan Ibrahim ketika membawa Ismail. Sampai sekarang tugunya masih ada. Tapi pengalaman saya membawa jamaah haji umrah, hampir tidak ada jamaah yang bertanya, Ustadz, di mana tempat penyembelihan Ismail? Tak ada. Yang selalu mereka tanya, di mana tempat beli batu cincin? Di mana tempat beli ceret kuning dan celak? Itu artinya masyarakat masih minim kepedulian terhadap sejarah Ibrahim alaihissalam. Padahal di sana, untuk apa tempat itu? Untuk apa tugu itu? Untuk apa? Memangnya kita mau sembah? Tidak. Kita tidak menyembah tugu. Tapi untuk apa? Mengenang bagaimana Ibrahim alaihissalam kepatuhan kepada Allah. Allah tidak minta kambingmu, Allah tidak minta ontamu. Yang diminta Allah yang paling kau sayang. Allah tahu umat Muhammad ini imannya belum sampai ke tingkat Ibrahim. Maka Allah tidak minta anak kita. Yang diminta Allah apa? Hanya seekor kambing 2.500.000.
Kalau lebih mahal daripada itu tolong tawar. Masjid dekat rumah saya mematok harga, Ustadz Somad, kami dari panitia kurban 2.300.000 tambah biaya operasional 100.000. Kalau Ustadz mau berlapang dada, berlapang kantong ingin tambah 2,5 juta, bagus sekali. Karena panitia juga mau minum-minum kopi paginya. Kopi apa? Kopi luwak. Lalu kemudian mereka bertemu, berjumpa, dan kemudian bersilaturahim. Maka cuman 2,5 juta Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang ditunggu selama 86 tahun. Allah tidak minta anakmu, karena Allah tahu. Jangankan anakmu, kambing saja diminta kau protes. Allah hanya minta seekor kambing yang akan dipotong. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah. Kita sudah salat. Tapi ada satu lagi, wanhar, berkurbanlah. Orang yang cinta pasti ada berkorban. Kalau ada orang hanya berkata-kata saja, oh my dear, oh my darling, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Buktinya mana? Enggak ada, bohong, omong kosong. Tapi ketika kau bisa tunjukkan bukti, beriman kau kepada Allah, ya. Sayang engkau kepada Nabi Muhammad, ya. Suka engkau kepada Ibrahim, ya. Apa buktinya? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mana buktinya? Ini kambing. Untuk berapa orang? Kami satu rumah. Pelit sekali engkau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia berikan? Dia potong sendiri 63 ekor. Ambil pisau, potong. Ambil lagi, potong. Ambil lagi, potong. 63 ekor. Setelah itu dia ambil pisau, dia berikan kepada Sayyidina Ali. Ali, lanjutkan. Ali motong lagi 37 ekor. 63 tambah 37 ekor. Berapa? 100 ekor. 100 ekor kali 35 juta. Itu onta paling murah. Itu pun karena yang jual udah teman dekat betul. 35 juta onta paling murah. Kali 100 ekor. 35 juta kali 100 ekor. Berapa? 3,5 miliar. 3,5 miliar kalau kita belikan cendol berenang kita. 3,5 miliar kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada orang berkurban 3,5 miliar, orang kaya apa orang miskin? Kaya. Sekarang digambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Itu bukan Muhammad yang kita kenal. Muhammad yang kita kenal sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salah alaihi azkas salam, dia berkurban 100 ekor onta. Kalau kau mau menunjukkan kau kaya, bukan dengan rumah yang besar. Kalau kau mau menunjukkan kau kaya, bukan dengan baju koko yang mahal. Kalau kau menunjukkan kau kaya, bukan dengan cincin emas yang 3-4. Kalau kau menunjukkan kaya, bukan dengan mobil yang mewah. Kalau kau menunjukkan kau kaya, berkurbanlah engkau 100 ekor onta. Begitu. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya saya yakin. 1 ekor kambing kecil. Lalu kemudian tanggal 10 Zulhijjah, 22 Agustus, ini tidak boleh puasa. Justru hari makan. Apa yang dimakan? Makan hewan kurban. Begitu pagi motong, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Yang paling afdal motong sendiri. Pisaunya dari bawah naik ke atas, darahnya turun di ujung pisau. Inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah itu menetes dari ujung pisau sampai ke tanah, berapa detik darah jatuh dari ujung pisau ke tanah? Ada yang lebih cepat daripada cepatnya tetesan darah. Turun ampunan Allah untuk orang yang motong. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi yakinkan Anda pandai memotong. Ada 2 urat yang putus, urat makan dengan urat nafas. Jangan sampai urat makannya putus, urat nafas nggak putus. Begitu tali dilepas, sapinya tegak. Yang belum terbuka hatinya menyembelih tanggal 10, tanggal 11. Nggak sanggup, tanggal 12. Nggak sanggup, tanggal 13. Nggak sanggup, habis. Tanggal 14 nggak ada kesempatan lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda, pengorbanan, semangat berkurban. Selamatkan anak muda, selamatkan harta dengan berkurban kepada Allah.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru yang kita cintai, yang telah membuka kembali makna daripada peristiwa kurban dengan aktor utama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ternyata berkurban tidaklah sekedar memotong kambing, memotong sapi, memotong onta, tetapi bagaimanakah kita memotong nafsu kita, kecintaan kita terhadap dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta dunia. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih ada beberapa segmen lagi yang akan kita lampaui. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.